kasih Bang Karni, Ya, sumber yang saya kira cukup luar biasa di ILC malam hari ini. Pertama yang ingin saya katakan adalah kenapa soal pemakzulan ini menjadi ramai. Ini tentu tidak terlepas dari dua hal. Pertama disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, yang kedua bola politiknya sudah masuk ke parlemen. Selama ini misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana sejumlah aktivis dan kelompok-kelompok kritis memang selalu berupaya kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan penting pemerintah di negara, dan ujung-ujungnya biasanya meminta entah itu kepada presiden ataupun wakil presiden itu untuk mundur karena dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Kan itu terjadi pasca reformasi khususnya, mulai dari zaman Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi dan seterusnya. Begitu banyak demonstrasi di luaran yang meminta pemimpin-pemimpin bangsa yang dianggap tidak capable, tidak punya kapasitas dan mengurus urusan kebangsaan tidak tuntas itu untuk mundur atau dimakzulkan. Tapi itu kan suara-suara jalanan. Nah, agak menarik kemudian ketika Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu itu mengusulkan pemakzulan dengan cara-cara yang serupa, yaitu ekstra parlementer. Menjadi menarik karena ini disampaikan secara resmi bersurat kepada pimpinan DPR dan MPR. Itu artinya apa? Suka tidak suka, politisi parlemen harus menjelaskan ini ke publik. Apakah ini partisipasi dan usulan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat atas nama Forum Purnawirawan itu diterima, ditolak ataupun diabaikan. Karena kita tahu dalam iklim yang demokratis tentu saja siapapun berhak untuk mengusulkan isu-isu penting, isu-isu strategis kepada DPR yang selama ini kita anggap sebagai lembaga kedewanan untuk menerjemahkan dari keinginan-keinginan masyarakat. Ini yang per hari ini sebenarnya menjadi ramai. Tentu karena yang menyampaikan itu adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kita tahu adalah sebagai sosok yang mungkin sepanjang hidupnya adalah berdedikasi untuk bangsa dan negara. Mereka itu siap tempur, siap mati, hanya untuk bagaimana berkontribusi supaya bangsa dan negara itu bagus. Dua hal ini yang sepertinya menurut saya, kenapa isu terkait dengan pemakzulan wakil presiden dalam hal ini menjadi penting dan selalu menjadi satu pergunjingan yang tidak berkesudahan. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membaca literatur politik ya, dalam sistem presidensialisme di mana seorang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sebenarnya tidak ada mekanisme yang bisa menjatuhkan seorang presiden ataupun wakil presiden itu di tengah jalan. Ada yang disebut dengan istilah fixed term. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Surat pemakzulan Gibran disambut terbuka fraksi-fraksi di DPR. Nah, kita tahu bersama teman-teman bahwa dulunya ya Forum Purnawirawan TNI mengajukan surat pemakzulan Gibran ya terhadap DPR, teman-teman, dan tentu masih belum ada jawaban dari DPR sampai sekarang ya. Kita masih belum tahu bagaimana dengan pemakzulan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan ini ya. Apakah memang mereka berhenti atau memang terus berlanjut, atau ada sesuatu hal yang mereka tunggu dalam hal ini untuk melanjutkan ya tindakan pemakzulan, karena mereka sudah memberikan surat kepada DPR dan DPD ya di fraksi-fraksi DPR secara terbuka. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, di sini dikatakan bahwa sejumlah fraksi di DPR RI angkat bicara mengenai peluang pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden. Nah, tentu ya pemakzulan wakil presiden Gibran ya mungkin bisa saja dikatakan tidak segampang membalikkan telapak tangan, teman-teman, karena tentu ada proses, ada hal yang krusial yang dipertimbangkan dalam hal itu. Nah, kita masih menunggu hal ini ya, apalagi sedang Roy Suryo CS sedang mempermasalahkan ijazah wakil presiden Gibran ini ya, ijazah SMA-nya yang disetarakan oleh KPU RI.
Nah, ini masih belum selesai walaupun kemarin ya gugatan dari Subhan Palal untuk menggugat Wakil Presiden Gibran ya karena diduga ijazahnya bermasalah, maka walaupun hakim menolaknya tapi kita masih belum tahu bagaimana perjuangannya, apakah nantinya ya Subhan Palal ini berhenti sampai di situ atau malah nantinya akan ya mencari cara lain atau menggugat di PT UN, teman-teman. Isu pemakzulan Gibran ini kembali mengemuka setelah Forum Purnawirawan TNI menyurati DPR dan MPR untuk segera memulai proses impeachment terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi yang dipertanyakan, tetapi ijazah Wakil Presiden Gibran juga yang merupakan putra sulung dari Pak Jokowi juga dipertanyakan oleh RRT ini. Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi, partai-partai politik agaknya menyambut terbuka keberadaan surat tersebut, meski mereka menyadari prosesnya tidak semua membalikan telapak tangan. Saya rasa itu akan panjang sekali prosesnya dan nggak semudah yang kita bayangkan, ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Syaroni pada saat itu. Nah, teman-teman, ya tentu ya kita masih menunggu bagaimana tindakan kelanjutan dari gerakan Forum Purnawirawan TNI ini ya untuk bisa apakah nantinya Wakil Presiden Gibran dimakzulkan atau bagaimana. Nah, di sini dikatakan buku kontroversial soal Gibran siap dibagikan ke DPR dan DPD. Nah, tentu kita sudah mengetahui bahwa ya Roy Rismond dan Tifa telah menulis sebuah buku yang kontroversial soal Gibran ya, dan ini katanya akan siap dibagikan ke DPR dan juga DPD. Penulis buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA, Rismond Syahniper berencana mendistribusikan 1.000 eksemplar bukunya ke seluruh anggota DPR dan DPD RI, termasuk para staf ahli di Senayan. Nah, rencana tersebut disampaikan Rismond dalam podcast Madilog bersama Marji Sarif yang ditayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV Minggu 25 Januari 2026. Ya, menurutnya distribusi buku akan dilakukan setelah stok cetakan siap dan proses komunikasi dengan DPR rampung. Tim PH RRT saat ini sedang berkorespondensi dengan Komisi 3 DPR serta Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Jika sudah ada respon resmi, maka minggu depan kami akan membawa 1.000 buku agar setiap anggota DPR, DPD, dan staf ahlinya menerima 1 eksemplar, ujar Rismond. Ia berharap buku tersebut tidak sekadar menjadi bacaan, melainkan memicu langkah politik dan hukum yang konkret. Rismond mendesak parlemen memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudrismen, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi Gibran Raka Buming Raka sejak menjabat wali kota Solo hingga menjadi wakil presiden. Jangan bungkam dan jangan tuli, ini persoalan besar bagi Republik. Kalau hari ini tidak diluruskan, sejarah yang akan meluruskannya di masa depan, tegasnya. Nah, kemudian tak hanya mendasar parlemen, Rismond juga merencanakan distribusi buku tersebut ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, kemudian nelayan, kemudian buruh, mahasiswa, hingga perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia. Buku setebal 268 halaman itu disebut berisi rangkaian riset dan dokumentasi yang menurut Rismond dan timnya menjadi bukti bahwa Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi. Klaim tersebut diharapkan memantik diskursus publik sekaligus mendorong pengawasan serius terhadap integritas pejabat negara. Nah, itu teman-teman ya, mengenai buku itu nanti kita akan ya terus memantau bagaimana setelah didapatkan oleh DPR buku tentang yang ditulis oleh Rismond Syahniper ini ya mengenai ya Gibran Endgame ya,
maka apakah nantinya ini juga akan berpengaruh terhadap pemakzulan atau bagaimana, atau memang ya perjuangan dari Rismon ini apakah sia-sia begitu saja atau nantinya ada hasilnya. Tapi kita masih belum tahu teman-teman seberapa besar pengaruh dari buku ini nantinya akan mempengaruhi ya apakah pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.